Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia yang boleh kami rasakan hingga saat ini Bapa, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkata-katalah Engkau di dalam diri hamba, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan firman-Mu, benar dan baik. Bapa yang baik, Engkau berkati juga setiap hati dan pikiran pendengar, agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, agar dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupannya. Terpuji, termulia nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, detik ini, jam ini, yaitu terambil di dalam Mazmur 24, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Saya ulang, Mazmur 24, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu menyambut Raja Kemuliaan. Saudara-saudari, dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Seperti yang kita ketahui, Minggu Advent adalah minggu penantian di mana setiap kita yang percaya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya sebagai hakim agung ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia yang akan datang adalah Raja Kemuliaan. Khotbah kita seperti yang sudah kita baca di dalam Mazmur 24. Ini merupakan kitab di mana bagian dari nyanyian bangsa Israel, merupakan mazmur yang khusus dinyanyikan dalam setiap penyembahan di bait Allah pada hari yang pertama. Mazmur ini dinyanyikan secara bergantian, saut menyaut, ataupun secara responsoria. Gambaran yang akan disampaikan dalam nats ini merupakan sebuah prosesi iring-iringan yang sangat hikmat ketika tabut perjanjian dibawa ke dalam kemah Daud. Pada saat itu, di mana bangsa Israel menyambut Tuhan itu, menunjukkan rasa kegembiraan mereka itu melalui nyanyian, ucapan syukur ke dalam bait. Jika kita lihat di dalam kehidupan kita ini, sama seperti orang tua pada saat menyambut kelahiran sang anak. Sebelum kelahiran sang anak, dia sudah mempersiapkan ini dan itu. Dia sudah menggambarkan sukacitanya kepada setiap orang
betapa bahagianya dia dalam menyambut kelahiran sang bayi. Begitu juga pada masa Israel. Mereka menyambut kedatangan Tuhan itu melalui iringan-iringan, nyanyian-nyanyian syukur ke dalam bait suci itu. Jika kita lihat di dalam nats ini, ada berulang kali kata-kata yang diucapkan di dalam nats itu. Itu menunjukkan bahwa ketika Tuhan sudah datang, maka para murid harus membuka gerbang-gerbang pintu. Di dalam nats ini juga diceritakan siapakah Raja Kemuliaan itu. Jika kita lihat di dalam nyanyian mereka itu sudah menjelaskan bahwa Raja Kemuliaan itu adalah mengenal mereka sebagai Tuhan. Atau mereka juga memandang sebagai sebuah perkataan puitis yang dirancang untuk Allah dalam firman, dan ketetapan-ketetapannya memang selayaknya dia disambut oleh kita dengan cara segenap kesedihan hati. Sama yang seperti saya jelaskan tadi, ketika seorang ibu ingin menyambut kelahiran sang bayi, ia menyambutnya dengan kesediaan hati, dengan sukacita. Hatinya begitu, seperti kita begitu meronta-meronta menyambut kelahiran sang bayi. Begitu juga dengan dalam nats ini dikatakan, dengan segenap kesedihan hati, pintu-pintu gerbang harus segera dibuka baginya. Biarlah firman Tuhan masuk ke dalam bagian-bagian yang paling dalam jiwa kita. Dengan mengakui keagungan Tuhan, setiap orang harus bisa merendahkan hati untuk menerimanya sebagai Raja, Tuhan dan Juru Selamat. Kita dapat menerapkannya pada masuknya Kristus ke dalam jiwa manusia melalui firman dan rohnya, supaya kehadiran tabut perjanjian di dalam bait Allah. Hadirannya itu menguduskan mereka. Dan di dalam nats ini juga berisi tentang seruan untuk menyambut Raja Kemuliaan yang akan datang. Pintu-pintu gerbang harus segera dibuka lebar-lebar untuk membiarkannya masuk. Karena lihatlah, dia berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu, siap untuk masuk bagi mereka yang membukakan pintu baginya. Bisa kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Di dalam nats ini juga dikatakan, dalam menyambutnya kita harus dengan segala rasa hormat. Jika kita lihat dalam kehidupan kita, memiliki rasa hormat itu sungguhlah baik. Di mana seorang anak menghormati orang tuanya, begitu juga dengan kita sebagai manusia. Tuhan itu adalah Bapa kita. Kita juga harus menyambutnya dengan rasa hormat, sambil mengenang betapa besarnya Allah, betapa dahsyatnya Allah, karena kasih-Nya yang olehnya kita hidup ketika kita datang mendekat kepadanya. Hal tersebut juga mengajarkan kita untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah. Kita menghadap tahta Allah bukan dengan perasaan ngeri atau ketakutan. Bukan pada saat kita sebagai manusia ketakutan pada saat kita dibiarkan sendiri pada saat mati lampu. Kita dalam menyambut Allah jangan rasa takut, karena kita adalah anak-Nya.
Di dalam nats ada diceritakan bahwa takut akan tahta, takut akan Tuhan berarti kita menghampiri Dia seperti seorang anak menghampiri Bapa dengan kebanggaan dan pujian untuk menghadap Allah. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Bisa kita lihat di dalam Yeremia 10 ayat 6 sampai 7. Apakah yang menjadi refleksi di dalam nats ini jika kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Di minggu Advent, minggu penantian ini, setiap orang diajak atau dipanggil, dirangkul untuk senantiasa mempersiapkan hati dan pikirannya untuk senantiasa siap sedia menyambut Kristus sebagai Raja yang adil dalam kehidupannya. Manusia boleh mencoba menolak Raja kemuliaan sebagaimana dulu kedatangannya yang pertama. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Bahkan menyalibkan Dia dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kali ini Dia akan datang sebagai Raja kemuliaan yang berdaulat dan berkuasa penuh. Dia akan berdaulat berkuasa. Dia akannya yang pertama adalah untuk menjadi juru selamat dunia. Tujuan kedatangannya yang kedua adalah untuk menyatakan kerajaannya yang mulia. Waspada dan persiapkanlah kehidupan Anda, karena Dia akan datang sebagai Hakim Agung dan penuh dengan keadilan. Menghadap Tuhan dengan penuh hormat dan bersyukur atas segala berkat-Nya adalah tanggung jawab setiap orang yang percaya. Yesus Kristus yang datang sebagai Raja damai penuh dengan kemuliaan hendaknya mengubah kita menjadi orang-orang pembawa damai di sekeliling kita. Lihatlah yang terjadi, Bapak, Ibu, saudari yang terkasih, di sekeliling kita, di dunia maya maupun di dunia nyata. Semakin banyak orang-orang yang menyebarkan kebencian, permusuhan karena perbedaan. Jika kita lihat di negara kita ini, karena adanya kaum minoritas, sehingga kaum mayoritas menindas kaum minoritas, menabur kebencian kepada orang yang di luar kepercayaannya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, melalui nats ini kita sebagai orang percaya, kita diajarkan agar tetap sebagai pembawa damai dalam kondisi apapun, di lingkungan manapun, sebab orang-orang pembawa damai dapat mengubah kebencian menjadi kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat pada bulan-bulan lalu, kita mengalami musibah, yaitu wabah virus corona, di mana semua kegiatan-kegiatan yang seperti biasanya kita lakukan dibatasi, di mana kita dalam mencari ekonomi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, mempunyai pembatasan. Jika kita lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Banyaknya orang-orang menabur kebencian, marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan harus memberi wabah ini? Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketahuilah bahwa itu merupakan suatu teguran untuk menyadarkan kita agar kita sesama manusia tidak menabur kebencian, tidak menindas kaum minoritas, tidak menyebarkan gosip ataupun tidak menyebarkan fitnah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui kedatangan Tuhan ini, kita harus mampu mewujudkan perdamaian atau menjadi sebuah agen-agen perdamaian. Yang menjadi tantangan dalam hidup kita, sudahkah kita siap menyambut kedatangan Raja Kemuliaan? Itu bisa ibu, bapak, dan saudara-saudari menjawab di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Engkau berkati kami dalam perjalanan. Terpuji, termulia nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.